Assalamualaikum. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Ternyata pada siang hari ini kalian masih semangat. Ya, walaupun cuacanya agak sedikit panas dan ibu juga agak sedikit serak-serak basah mau batuk ya. Semoga kalian tetap sehat walafiat agar bisa mengikuti pelajaran dengan ibu selama 90 menit ke depan. Agni duduknya yang betul. Nah, begitu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silakan untuk Alvin untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk Alvin. Semoga apa yang kita awali dengan doa akan berbuah manis ya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ya, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Agun ya. Ya, ibu absen dulu ya. Terima kasih. Marilah kita doakan anak-anak yang sakit ya, yang izin, yang alpa semoga diberikan hidayah, yang sakit cepat sembuh, amin. Amin. Yang alpa, yang izin semoga besok tidak ada hal-hal lain lagi, karena biar bagaimanapun sekolah itu nomor 1. Jadi kalian harus mementingkan sekolah di atas segalanya, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Fatimah apa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Itu materi minggu lalu. Itu kita bukan hanya belajar atau membaca, sekedar membaca ya, sekedar mencari informasi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan menghadapi sekutu. Tetapi itu semua juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maknanya itu dalam sekali. Kira-kira apa makna dibalik pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Oh, Fatimah lagi. Ya, apa Fatimah? Menumbuhkan nilai-nilai sosial, membangkitkan rasa nasionalisme. Ya, menumbuhkan nilai-nilai sosial, membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, betul sekali ya, karena nilai sosial itu adalah nilai kemasyarakatan. Ya, jadi di sejarah Indonesia ini kita belajar berbagai macam norma, nilai yang di dalamnya terkandung ada rasa cinta tanah air dan sebagainya. Nah, tadi kata Fatimah betul. Selanjutnya apa makna yang berikutnya? Cinta tanah air dan negara. Cinta tanah air. Kalian cinta tidak terhadap tanah air kita? Cinta. Betul, cinta betul. Betul. Buktinya apa? Buktinya kalian itu masih mau belajar, masih mau ke sekolah. Itu, ya betul. Selanjutnya ada lagi maknanya apa? Siapa yang mau mencoba? Ya, Yunis. Ya, menumbuhkan pribadi yang hebat, tenggang rasa, disiplin. Betul, ya. Dengan kita mengkaji ulang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan kemerdekaan itu, jadi kita bisa lebih lebih menggali rasa disiplin waktu, disiplin pakaian, betul? Disiplin waktu itu contohnya apa? Contohnya tidak tidur terlalu malam.
Sok didesan sok gadang. Ada di sini yang suka gadang, bangun-bangun siang. Untuk sholat subuh. Nah, itu tidak disiplin. Materi kali ini adalah masih sama, yaitu perjuangan atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Kalau kemarin minggu lalu sekutu, sekarang Belanda. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, karena materi kita hari ini adalah perjuangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan, di mana pada waktu itu Ibu sudah menjelaskan secara rinci golongan tua, golongan muda, betul? Sehingga terjadilah proses kemerdekaan yang tidak mudah. Nah, ketika sudah merdeka pun kita tidak lantas diam, tidak lantas kita terbebas dari berbagai belenggu atau ancaman dari luar. Tetapi ketika sudah merdeka, kita masih terus harus berjuang, harus berusaha. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kalian, karena kan ini udah siang, ya. Ibu minta kalian untuk berdiri menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh Salwa Nopi. Silakan. Itu tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional, ya. Kenapa sih Ibu kok sebelum belajar menyanyikan lagu nasional dulu? Sekarang kan udah siang gitu kan, gandeng. Enggak, ya. Karena kita itu niatnya untuk belajar. Kira-kira ada yang tahu siapa pencipta hari kemerdekaan? Saya, Bu. Siapa? Ya, Agni? Husein Mutaher. Husein Mutaher. Bagus, bukan Mutaher ya, Agni. Husein Mutaher. Tapi bagus ya. Tepuk tangan untuk Agni. Bagus ya. Enggak, bagus, udah benar ya. Husein Mutaher. Kalau lagu Indonesia Raya, siapa penciptanya? Wage, Rudolf, Suprat. Kalian harus tahu karena lagu-lagu nasional itu harusnya itu tetap hits ya, di tengah gempuran lagu-lagu band, lagu-lagu pop Korea ya, lagu apalah itulah Ibu tidak tahu ya. Kalian harus tetap menghafal, apalagi yang selalu menjadi tim Obade ya, itu kalau salah malu. Ya, karena kenapa? Karena itu adalah lagu kita, lagu nasional, ya. Nah, itu. Sekarang masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kalau lebih tepatnya dari ancaman Belanda, ya. Kompetensi pengetahuannya atau KD yang dicapai yaitu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Ya, Belanda. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu
mengolah informasi tentang strategi dan bentuk. Di sini perlu digarisbawahi strategi dan bentuk, ya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, di sini ada indikator pembelajaran. Yang pertama itu mendeskripsikan konflik, ya. Nanti Ibu hapus dulu. Mendeskripsikan konflik Indonesia Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mendeskripsikan, tahu nggak arti mendeskripsikan itu apa? Merinci, menggambarkan. Nah, kalau lebih tepatnya itu menggambarkan, ya. Mendeskripsikan bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman sekutu. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan bentuk dan strategi perjuangan. Oh, masih sama ya. Mendeskripsikan perbedaan strategi dan ideologi pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Saripudin, dan Hatta. Nah, di sini tadi tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan konflik Indonesia Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kemudian menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman sekutu. Kemudian selanjutnya menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda, ya. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal pada pembelajaran kali ini seperti biasa berapa? 70. Jadi nanti Ibu akan nilai bagaimana sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian melalui kerja kelompok. Karena nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Dimana nanti kalian dituntut untuk mencari informasi mengenai masalah yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Dan nanti akan Ibu kasih LKPD juga. Jadi nanti bagi yang mendapatkan nilai 69 berarti nanti akan ada remedial dari Ibu, ya. Awas pokoknya anu malaweng, anu ngobrol wae nanti ke depan, ya. Karena itu juga mempengaruhi nilai, ya. Mengerti? Mengerti. Terima kasih, ya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan mengenai video, tapi nanti ya di akhir saja, nanti Ibu lanjut ini dulu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, itu secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka, ya, dari segala bentuk penindasan, ya. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing itu siapa? Belanda dan sekutu. Kira-kira Belanda itu di mana coba? Di mana, Abijar? Di benua Eropa, betul sekali, Abijar. Aduh, ya. Di sini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Dede Hilmansyah, ya. Kelompok 2 Agni Ramadhani. Masih kelompok 1 ini, ya. Kelompok 1 ada Dede Hilmansyah. Coba catat dulu. Sok. Kemudian ada Alis Dawati, Alma, ya, Ayu Nur Ihsan, ya. Awas nanti ketika belajar kelompok jangan ulah nemblehkeun ka satu orang, ya. Kalian harus belajar bekerja sama dengan baik karena nanti barang siapa yang kerja kelompoknya diem aja kayak gini, yang lain aja yang aktif, itu Ibu nggak akan kasih nilai, ya. Nanti kita akan mencoba untuk melihat dulu video, ya. Coba kalian simak dulu baik-baik, ya, video Bung Tomo tersebut. Jangan ada yang mengobrol. Nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan, ya. Saudara-saudara, ada 8 di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya.
Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menjalani contoh di tahun-tahun telah membutuhkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah membutuhkan satu perjuangan sehingga mereka itu terjepit di mana. Hanya karena taktik yang dipisahkan mereka itu, saudara-saudara, yang mendatangkan presiden dan komitmen-komitmen lainnya, putih, menyerahkan putih. Maka setelah itu, kita orang menyerahkan anak siapa juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa? Keadaan betul. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan menolak-nolak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjuk. Nah, ibu tidak akan berkomentar lebih panjang lagi karena ibu sudah tidak enak ya ini batuk. Tadi sudah dilihat cuplikan video Bung Tomo? Sudah. Apakah cukup membakar semangat pemuda pada waktu itu? Cukup. Oke. Siapa yang mau mencoba mengomentari video tersebut? Setelah saya melihat video tersebut, menurut saya Bung Tomo adalah sosok pejuang Indonesia yang sangat berkarismatik. Ya, betul sekali. Kenapa berkarismatik? Karena beliau mampu membuat para pejuang Indonesia, khususnya para pemuda pada waktu itu. Kebayang tuh pemuda sekarang boro-boro memikirkan perang ya. Sekarang itu kita lebih ke berperang melawan hati kita, melawan pikiran kita. Kalau dulu itu benar-benar perang itu benar ya, perang. Bukan hanya isapan jempol belaka tentang pertempuran-pertempuran tersebut, tentang konflik tersebut, karena pidato Bung Tomo adalah bukti dari apa yang ibu katakan ya. Untuk LKPD, oh iya, untuk pembagian kelompok silakan kalian mengatur kelompoknya masing-masing. Sok. Jadi kalian duduk secara berkelompok dulu, jangan kayak gini. Sok. Untuk ini diam di sini ya. Iya Bu. Analisis bentuk dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Bentuk perjuangan, perjuangan fisik, perjuangan diplomasi. Terus kamu cari perjuangan diplomasi, pos pertempuran, medan area, diplomasi, perundingan, hingga jadi strategi perjuangan, strategi gerilya, strategi perang gerilya. Kita tuh dapat masalah ya di sini tuh ada cerita dan bentuk strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu. Boleh teman-teman cari juga di HP masing-masing, silakan nyari-nyari juga, dan saya mau nyari di buku. Bisa. Bagaimana masalahnya? Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada Bu. Tapi ini lumayan susah Bu, mencari konflik antara Indonesia dan Belanda dapat dibagi menjadi 2 periode. Ya. Kan kita ada 2 periode, 2 periode. Periode yang pertama tuh ada 1945 sampai 1947. Di sini tuh banyak banget pertempuran yang harus kita rincikan, kita deskripsikan. Ya. Nanti tidak perlu dirincikan semuanya, hanya garis-garis saja. Ya. Kalaupun mau dirincikan juga boleh ya. Nanti kalian bisa mencatatnya di buku untuk bahan hafal. Sudah dikaitkan dengan masalah edukasi? Nanti semuanya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hilmansyah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang beranggotakan dengan Ainur Ihsan, Alis Dawati, Agni Ramdhani, Dede Hilmansyah, dan Alma Paujiah. Pada kelompok 1 adalah mengusung masalah tentang konflik antara Indonesia dan Belanda. Konflik antara Indonesia dan Belanda
dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode pada tahun 1945 sampai 1947. Dan periode kedua adalah 1947 dan sampai 1949. Saya mau bertanya, apa yang menjadi latar belakang terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api? Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dan Brigade McDonald tiba di Bandung dan mereka ingin menguasai kota ini untuk dijajah, dijadikan markas strategis militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda. Bentuk dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, bentuk perjuangan, dua, bentuk strategi perjuangan. Apa saja pertempuran yang terjadi di dalam perjuangan fisik? Jadi ada pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945, dua pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945, tiga pertempuran Surabaya 10 November 1945, dan pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Yaitu strategi diplomasi adalah untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda, dan sedangkan ideologi nasionalisme menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Sudah, sekian. Ya. Tepuk tangan yang mana untuk kelompok 3? Apa yang didasarkan pada keyakinan Syahrir? Yang didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Oke. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawanopi Handayana. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Ada saya sendiri, Sawanopi Handayana, ada Siti Mayalani, ada Dede Widya, ada Putra Hendrawan, ada Rezki Maulida Nur Hidayat, dan ada Ramadhani. Kelompok kami mempunyai masalah tentang bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda. Teman-teman semua bisa lihat di depan sini ada mind mappingnya. Dalam bentuk perjuangan bangsa Indonesia itu ada dua, ada perjuangan fisik dan ada juga perjuangan diplomasi. Untuk perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata untuk melawan pasukan Sekutu dan Belanda. Jadi perjuangan fisik itu lebih ke pergerakan para masyarakat Indonesia seperti berperang, seperti pemberontakan, itu perjuangan fisik yang langsung. Yang kedua ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk perjuangan diplomasi itu sangat berbeda jauh dari perjuangan fisik. Kalau perjuangan diplomasi itu lebih ke perundingan, lebih ke secara sadar, lebih ke secara berpikir secara logis. Nah, untuk strategi perjuangan bangsa Indonesia ada dua juga, yaitu ada strategi gerilya dan strategi perang gerilya. Untuk strategi gerilya ada strategi yang dilakukan dengan cara bergerak secara cepat dan mendadak untuk menyerang musuh, kemudian menghilang kembali. Kalau strategi gerilya itu lebih ke masuknya ke dalam perjuangan fisik karena bergerak secara cepat.
atau penyerangannya secara cepat lalu menghilang kembali. Untuk strategi perang gerilya adalah strategi yang menggabungkan antara perjuangan fisik dan diplomasi. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan perjuangan fisik secara gerilya sambil melakukan perundingan dengan sekutu. Jadi strategi perang gerilya itu perjuangan fisik dan diplomasi disatukan. Untuk misalkan ada perjuangan fisik perang. Nah, di dalam perang itu juga ada perundingan-perundingan yang ada di dalamnya tersebut. Sekian saja itu pemaparan bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Untuk sesi tanya jawab saya buka. Ada yang mau bertanya? Nanti sebelum ke tahap penarikan kesimpulan atau generalisasi ya, silahkan kalian join dulu ke kuisis yang sudah ibu kirim di link grup. Coba lihat link kuisisnya, diklik dan silahkan kalian kerjakan itu soal secara individu ya. Coba lihat di grup, silahkan kalian kerjakan melalui Android masing-masing. Kesimpulan dari presentasi tadi. Bu pecah sih. Udah belum kuisisnya? Masih banyak Salwa? Ya, sok. Udah belum? Udah, Bu. Cicing kurang cicing itu kumaha ya. Dibaca dulu. Ini juga kelompok 3, kesimpulannya persiapan. Sini ke sini. Ripka udah ya. Terus Dedet ya udah. Ya, persiapkan untuk kesimpulannya ya. Atau generalisasi di mana kalian harus menyimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan. Ya. Jadi setiap kelompok diminta untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang sudah kalian yang sudah kalian kumpulkan tafsirannya dan dibentuk kesimpulan secara umum. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Konflik
antara Indonesia dan Belanda ada 2 periode, yaitu periode pertama 1945 sampai 1947 dan periode kedua 1947 sampai 1949. Ya, tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bentuk perjuangan terbagi menjadi 2, yaitu perjuangan fisik. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan mengangkat senjata untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan. Sekian dari saya. Kesimpulannya yaitu strategi diplomasi adalah untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda, dan sedangkan ideologi nasionalisme menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Kesimpulannya adalah bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Semangat juang yang tinggi ini telah berhasil membawa bangsa Indonesia meraih kemenangan dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih Ibu, kasih apresiasi yang cukup baik untuk kalian semua. Jadi tolong simak ke depan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah strategi dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda itu meliputi 2, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Di mana perjuangan fisik itu disertai oleh berbagai bentuk perjuangan dari berbagai daerah di Indonesia, ya, yang sudah kalian pelajari tadi, dari mulai Bandung Lautan Api, Ambarawa, Surabaya, kemudian peristiwa Bojong Kokosan dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan fisik, ya. Yang perjuangan yang mengangkat senjata itu perjuangan fisik. Kemudian perjuangan diplomasi itu dipelopori oleh para negosiator atau tokoh-tokoh yang cendekiawan, yang pintar, ya, yang ahli dalam diplomasi. Peristiwa diplomasi itu meliputi 1, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perjanjian Rum-Royen, KMB, agresi militer. Ya, itu adalah selain KMB juga ada KTN juga. Ya, jadi perjuangan diplomasi itu bagaimana kita berdiplomasi, ya, atau efek dari serangan-serangan yang dilakukan pada Indonesia itu, ya. Nah, selanjutnya apa yang kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Coba. Saya mengetahui bentuk strategi perjuangan bangsa Indonesia dan begitu besar perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik, perjuangan diplomasi atau perjuangan pikiran untuk melawan para sekutu dan mencapai Indonesia merdeka seutuh-utuhnya. Untuk lebih memantapkan, Ibu ingin memberikan suatu kerjasama yang lebih baik lagi. Jadi ini ada soal per kelompok ini, Pak. Ini per kelompok. Ini nanti tugas di rumah. Ya. Ini nih. Ini oleh-oleh. Selesaikan di rumah, ya. Itu tugas per kelompok. Bagi siapa nanti yang sudah Ibu kalkulasikan nilainya tidak cukup di KKM, wayahna, ya, kita akan mengadakan remedial secara individu, ya, secara personal dengan Ibu. Kalau misalkan mau secara pribadi, personal chat untuk lebih mendapatkan info terkini mengenai apa sih Bu, ini Ibu Abi Tengartos, ya materina, Ibu Abi Tengartos KMB di mana wae bisa ya. Nanti bisa chat Ibu atau bisa datang langsung ke rumah Ibu dekat Polsek. Tahu rumah Ibu semuanya? Tahu? Ya, sekarang itu sudah lebih canggih, ada
Sherlock juga ya. Bagi siswa-siswi yang rumahnya jauh bisa chat ibu dulu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong kursinya dirapikan kembali. Sok rapikan dulu kursinya. Ibu tidak akan membiarkan kalian pulang sebelum kursinya rapi.